Awalnya si Cecep ini hanyalah seorang pedagang di sebuah kerajaan. Tiba-tiba, dia dikagetkan ketika melihat sebagian tubuhnya menghilang. Ternyata, dia dipanggil ke dunia lain atau biasa kita sebut isekai melalui ritual beberapa penyihir. Cecep sempat bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Di benaknya banyak sekali pertanyaan. Hingga akhirnya, salah satu penyihir atau pendeta di situ menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia menjelaskan bahwasanya Cecep terpilih menjadi salah satu kandidat calon pahlawan yang akan melawan Raja Iblis. Namun, setelah diterawang menggunakan bola kristal, semua orang yang ada di sana dibuat terkaget-kaget dengan status levelnya yang rendah, bahkan sama dengan rata-rata nilai status penduduk di kerajaan itu. Mereka semua pun kecewa dengan hasil yang didapat. Cecep pun meminta agar dirinya dikembalikan ke dunia asalnya. Di sisi lain terdapat kandidat calon pahlawan dengan status level tertinggi. Mereka semua begitu antusias menyambut sang pahlawan, sedangkan si Cecep ini dianggap sebagai benalu. Sang raja pun berkata bahwa dia tidak bisa mengembalikan si Cecep ke dunia asalnya. Sebagai gantinya, si Cecep diperbolehkan tinggal di sebuah hutan di pinggir kerajaan. Namun, sebenarnya si Cecep dibuang di hutan yang penuh dengan aura jahat sang Raja Iblis. Dan di sini banyak sekali monster jahat, bahkan tak ada yang berani memasuki wilayah tersebut. Sesampainya di hutan, Cecep diberikan beberapa pembekalan dari Raja di sebuah kantong sihir Doraemon. Namun, saat si Cecep memeriksa isi tas sihir tersebut dan mengeluarkan sebuah senjata, tiba-tiba beberapa slime jahat menyerangnya. Untung saja refleks si Cecep cukup bagus dan berhasil mengalahkannya. Berkat mengalahkan slime tersebut, secara tidak sengaja si Cecep naik level menjadi level 2 dan memperoleh status dengan simbol aneh. Si Cecep sempat bingung dengan arti dari simbol tersebut, tapi kemudian membiarkannya begitu saja. Tiba-tiba muncul pemberitahuan pengaktifan fitur suara asisten Mbah Google untuk memandu si Cecep. Tanpa pikir panjang, si Cecep pun langsung mengaktifkan fitur tersebut. Asisten Mbah Google memberitahukan bahwasanya dalam kantong Doraemon tersebut terdapat sebuah lingkaran sihir, pemancing para monster, dan menyarankan si Cecep untuk melakukan pemurnian. Di sini si Cecep tahu bahwasanya si Raja sengaja mengirim dia ke hutan untuk membunuhnya. Setelah menghilangkan lingkaran sihir pada kantong Doraemon, saat si Cecep hendak memasuki hutan, tiba-tiba asisten Mbah Google kembali memberikan peringatan berbahaya, bahwasanya di dalam hutan tersebut terdapat aura jahat yang sangat pekat dan sangat berbahaya bagi manusia. Sang asisten pun menyarankan untuk melakukan pemurnian di area tersebut, dan si Cecep tanpa pikir panjang langsung menyetujui saran tersebut. Ternyata efek dari pemurnian itu terlihat sampai ke negeri kerajaan. Salah satu penyihir kerajaan melapor kepada raja bahwasanya ada aktivitas penggunaan mantra pemurnian tingkat tinggi. Sang raja pun merasa bangga dan merasa benar karena telah memilih pahlawan dengan level tingkat tinggi untuk membasmi pasukan Raja Iblis. Dalam kata lain, ia mengira bahwa sihir tingkat tinggi tersebut dilakukan oleh sang pahlawan yang ia pilih. Namun, ternyata hal itu dibantah oleh penyihir kerajaan dengan mengatakan bahwasanya aktivitas sihir pemurnian tersebut berasal bukan dari arah pahlawan, melainkan dari arah sebaliknya. Si Cecep berpikiran untuk mencari pekerjaan demi menyambung hidupnya. Ia pun harus kembali ke kota dan mencari pekerjaan. Di sisi lain, ia sudah diusir dari negara tersebut. Terpaksa, ia pun merubah wujudnya menjadi seseorang yang tidak dikenal, tentunya dengan saran bantuan dari asisten Mbah Google. Saat si Cecep ingin kembali ke kerajaan, si asisten Mbah Google menyarankan untuk menggunakan portal supaya bisa menghemat waktu. Dan tanpa pikir panjang, dia pun mengiyakan saran dari si asisten tersebut. Si Cecep pun sampai di kota dan ia pun dipandu oleh asisten Mbah Google menuju ke sebuah guild untuk melamar menjadi petualang dan menghasilkan uang. Setelah selesai mendaftar, tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang meminta bantuan atau quest. Dia meminta petualang untuk mengawalnya menuju hutan di pinggir kerajaan. Tentunya semua orang tidak ada yang mau memperdulikannya karena semua orang di sana tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat angker, dipenuhi dengan aura jahat dari sang Raja Iblis. Tanpa pikir panjang, si Cecep pun menghampiri wanita tersebut dan dia pun mengambil quest dari si wanita tersebut. Tanpa sengaja, si Cecep mengatakan bahwasanya ia bisa menggunakan sihir transportasi ataupun bisa menggunakan portal.
Sontak saja, warga di sana ataupun para petualang di sana kaget karena sihir tersebut adalah sihir level tinggi dan tidak ada satu orang pun yang bisa menggunakannya. Itu adalah sihir level tingkat kerajaan. Para petualang yang lain yang mendengar itu langsung merasa curiga kepada si Cecep. Kenapa orang biasa seperti dia bisa menggunakan sihir tersebut? Akhirnya si Cecep pun mengajak para petualang yang curiga terhadap dirinya untuk ikut bersamanya mengantar si gadis tersebut ke perbatasan. Singkat cerita, si Cecep pun berhasil membawa semua penyihir itu dengan menggunakan sihir transportasi ke hutan tersebut. Dan sesampainya di sana, ternyata si gadis tersebut adalah jelmaan dari seorang Fenrir, yaitu kaki tangan Raja Iblis yang bertugas untuk mencari makanan. Mereka pun di sana bertarung sangat sengit. Sekumpulan petualang itu mulai kewalahan menghadapi Fenrir tersebut karena kekuatan yang cukup hebat. Akhirnya si Cecep berhasil mengirim semua petualang itu kembali ke guild dengan menggunakan sihir transportasi. Setelah mereka semua terkirim kembali, si Cecep bertarung melawan Fenrir itu sendirian. Pada akhirnya, ia mencoba setiap fitur menu yang ada di daftar skill miliknya. Ia pun berhasil membuat Fenrir terpojok dan kelelahan. Akhirnya si Fenrir pun berhasil dikalahkan dan ditaklukkan. Pada saat si Fenrir berputus asa, dia pun meminta si Cecep untuk segera menghabisinya. Namun, si Cecep tidak mau menghabisinya karena dia tidak ingin menghabisi seorang yang sudah tidak berdaya. Si Fenrir pun tersentuh dengan perbuatan baik si Cecep. Akhirnya dia bersumpah berjanji untuk menjadi pengikut setia dari si Cecep. Di sisi lain, si pahlawan yang dikirim raja untuk menumpas pasukan Raja Iblis kembali dengan kegagalan. Saat raja menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi, si pahlawan malah menyalahkan raja karena mengirimnya dengan pasukan yang lemah dan tidak terlatih. Padahal sebenarnya si pahlawan tersebut tidak ikut berperang dan diam di barisan paling belakang. Saat seluruh pasukan hampir kalah, dia kabur dan meninggalkan medan perang. Setelah kejadian itu, sang pahlawan merajuk kepada raja. Dia tidak mau ikut perang sebelum raja menyiapkan pasukan yang cukup kuat untuk bertarung bersamanya. Kabar kekalahan pasukan kerajaan bersama pahlawan melawan pasukan Raja Iblis mulai tersebar luas di kalangan penduduk kerajaan. Akhirnya, sang raja pun membuat kues atau sayembara. Barang siapa yang berhasil mengalahkan pasukan Raja Iblis akan memperoleh imbalan emas seharga 2 kali lipat dari harga biasanya. Si Cecep dan si Wati yang mendengar hal tersebut tertarik dan ikut berpartisipasi. Mereka pun mulai memburu pasukan Raja Iblis menuju hutan. Saat memasuki hutan, tidak sengaja mereka bertemu dengan sekelompok petualang yang sebelumnya pernah bertarung bersama. Sekelompok petualang itu tampak terpojok oleh pasukan Raja Iblis. Si Cecep mengeluarkan jurusnya hingga membuat para birben ini terkapar. Wati pun ikut membantu dan menyerang. Para kesatria kerajaan pun ikut terkejut dan merasa sangat heran melihat si Cecep dan Wati yang dengan mudahnya mengalahkan pasukan birben tersebut. Padahal pasukan tersebut mampu mengalahkan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh pahlawan. Mereka dibuat makin terheran-heran saat melihat si Cecep dan si Wati menjinakkan salah satu anggota birben tersebut. Oke, itu dia 2 episode dari anime ini. Buat kalian yang penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Terima kasih yang udah subscribe. See you in the next video.